Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Sukmirat. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mengenai perhitungan saham. Nah, tugas yang pertama ini kita sudah lihat di sini ada keterangannya, sudah ada data harga sahamnya, ada portofolio bobotnya ada berapa, ada beta sahamnya juga, lalu bentuk tugasnya juga disuruh mengerjakannya apa saja sudah ada. Nah, di sini tugas di yang pertama ini eh, kita harus menentukan return realisasi masing-masing dari saham. Nah, kita bagi dua ya. Ini ada saham A dan saham B. Nah, untuk returnnya ini kita dapatkan melalui sama dengan buka kurung harga akhir dibagi dengan harga awal. Oke, tutup kurung lalu dikurangi dengan angka 1. Gini, teman-teman. Nah, kita tinggal scroll ke bawah. Yang ini juga sama ya, yang B ya. Sama dengan buka kurung harga akhir dibagi dengan harga awal. Lalu tutup kurung dikurangi dengan angka 1. Gitu, teman-teman. Set. Nah, nah, selanjutnya yang ini adalah return matematik rata-rata saham A. Menentukannya dengan cara menggunakan rumus average. Average. Where is average? This is average. Tinggal kita langsung set diginikan saja. Pam, dah selesai keluar hasilnya teman-teman ya. Yang ini juga sama menggunakan rumus average. Set. Oke, nemu hasilnya. Oke. Lalu yang kedua kita menentukan rata-rata saham A dan B. Nah, ini digunakannya itu menggunakan data dari return geometry. Nah, return geometry ini mendapatkannya sama kita pindahkan dulu harga return realisasinya ke yang sini dipindahkan. Kalau saya sudah dipindahkan langsung, yang B juga sama dipindahkan langsung ke sini. Nah, kita ubah jadi bentuk desimal yaitu dengan cara sama dengan saya ulang ya, sama dengan ini. Oke. Nah, udah langsung di sini. Ntar kalau misalkan saya kan udah langsung ada desimalnya. Kalau misalkan bentuknya masih persen, nanti Anda tinggal ubah mencet ini nih, angka ini, koma style, oke? Oke, lalu selanjutnya kita tentukan relatif dari returnnya ini. Caranya yaitu sama dengan satu ditambah dengan, maaf, satu ditambah dengan desimalnya ini, oke? Nah, sudah ada yang ini lalu kita set ke bawah sampai tiga-tiganya. Totalnya ini kita dapatkan dengan cara menggunakan rumus produk. Dikalikan semuanya, oke? Produk 3 ini udah selesai dapat hasil ini. Nah, untuk 0,3 ini kita dapatkan dari 1 dibagi 3 periode. Dikarenakan kita menggunakan 3 periode ya, teman-teman. Nah, ini digunain untuk yang bawahnya ini, return rata-rata. Nah, jadi return rata-ratanya ini rumusnya menggunakan eh, nilai dari total yang tadi produk dipangkat dengan 0,3 ini. Betul, begitu teman-teman ya. Nah, kalau yang ini sama yang kiri ini itu adalah hasil dari tambahan semua yang atas tiga ini. Nilai jumlah dari ketiga yang di atas. Oke, yang ini rata-ratanya nih. Ini habis dari dijumlah totalnya dibagi dengan 3 rata-ratanya sama dengan 0,02565. Nah, setelah mendapatkan hasil dari sini sampai sini, oke, udah sampai dapatkan hal ini. Tinggal nilai dari ini dikurangi 1, yaitu yang ini. Rumusnya memang begini ya, teman-teman. Nah, dapatlah hasilnya 2,60, teman-teman ya. Nah, ini biar hasilnya nggak terlalu satu doang begini, saya akan tambahkan belakang komanya. Oke. Nah, yang bawah juga sama ya, jangan sampai salah ya. Satu sama dengan satu ditambah ini. Pas. Rumusnya sama pokoknya. Sudah ada hasilnya tadi karena saya sudah masukkan rumusnya duluan. Teman-teman sudah saya kasih tahu juga rumusnya apa aja. Nah, di sini sama juga kayak tadi, sama dengan ini dikurang dengan 1. Nah, keluar hasilnya 3,23 lah. Lalu selanjutnya kita disuruh menentukan resiko standar deviasi masing-masing sahamnya. Nah, di sini saya sudah masukkan rumusnya dan sudah masukkan juga harga sahamnya tadi. Harga sahamnya sesuai dengan yang diberikan oleh kampus ya, sama yang kayak di sini ya. Nah, kita langsung lanjutkan ke sini.
Harga saham, return realisasinya 0 dikarenakan ini kita masukkan dari T0-nya ya. T0-nya cuma dibutuhkan harga sahamnya saja. Oke, jadi untuk selanjutnya ke kanan-kanan sini sudah tidak ada hasil sama sekali dikarenakan tidak digunakan. Nah, di T1-nya ini kita mendapatkan return realisasinya tadi sudah ada, kita tinggal pindahin ke sini. Lihat nih, sama dengan L15 di mana L15 itu yang ini. Oke, kita menggunakan yang desimalnya, oke. Lalu di sini ada return ekspektasinya. Return ekspektasi didapatkan dari harga hasil dari return geometri ini. Yang relatifnya ini dibikin jadi desimal dari ininya ya, dari apanya? Dari persentase diubah jadi desimal dulu. Sama yang bawah juga sama ya. Diubah menjadi desimal nih, yang 3,23-nya, oke? Nah, selanjutnya di rumusnya ini kita menggunakan return dikurangi dengan expected return. Nah, untuk menentukan risiko ini harga return ekspektasi dikurangi dengan return realisasi dikurangi return ekspektasi. Selanjutnya yang kanannya ini return hasil dari hasil yang tadi dipangkatkan dengan 2. Emang rumusnya seperti itu ya teman-teman ya. Tinggal diikuti saja. Lalu kalau sudah mendapatkan sampai sini, kita menentukan variansnya dengan menggunakan rumus sum. Variansnya itu ditotalkan semua tiga-tiga dari nilai ini ketiganya, ditotalkan semuanya. Lalu untuk mendapatkan standar deviasinya dipangkatkan dengan 0,5. Kenapa 0,5 dan kenapa tidak 0,3? Memang rumusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut, kita masuk ke yang bawahnya juga sama ya, menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Yang B, nah kita masuk ke menentukan bobot portofolionya nih. Portofolionya kan tadi udah ada nih bobot A sama bobot B-nya udah ada. Nah, untuk portofolionya kita tentukan dengan cara menggunakan rumus ini. Bobot, mohon maaf, dalam luka kurung, bobot dikali dengan eh, return geometri. Kita kan menentukan return portofolionya dulu ya, bukan resikonya dulu ya. Ini lalu tutup kurung ditambah dengan mohon maaf, ditambah dengan buka kurung lagi, bobot lagi dikalikan dengan return geometri yang ini. Oke, tutup kurung. Das, sudah keluar hasilnya 2,91 ya. Nah, yang ini juga sama nih, resiko portofolio menggunakan rumus yang sama, tapi tidak menggunakan return geometri. Kita masukkannya si ininya ya. Mohon maaf, sabar sebentar. Kita buka kurung dulu, lupa saya tadi. Ini dikalikan dengan resiko, tutup kurung, lalu ditambah dengan buka kurung lagi, bobot yang kedua dikalikan dengan resiko yang B, tutup kurung. Sudah dapat hasilnya keduanya. Nah, saat ini kita langsung masuk ke menghitung hasil kinerja dari si saham itu ya. Lihat nih, kinerja dari portofolionya ini. Menggunakan self ratio dan Renner ratio. Rasionya oke. Kita masukkan di sini. Hmm, kita langsung menggunakan portofolionya saja ya. Kita hapus dulu di sini, jadi portofolionya di atasin dulu. Yang ini juga sama. Oke. Hmm. Di sini sudah ada keterangan, saya sudah masukkan semuanya, return saham A-nya udah dipindahkan ke sini, return yang B-nya juga sudah, resikonya juga sudah ada di sini 2,91. Nah, return yang B-nya juga sama. Nah, saat ini karena kita sudah menentukan semuanya dan sudah mendapatkan beta portofolionya. Nah, beta portofolio ini sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa betanya kenapa 100% atau sama dengan satu, ini menunjukkan bahwa aset cenderung bergerak sejalan dengan pasar. Nah, jika pasar naik ataupun turun dengan persentase tertentu, harga aset diharapkan bergerak ke arah yang sama dengan persentase yang sama. Berarti ini menunjukkan bahwa betanya bagus gitu ya sahamnya ya. Nah, oke kita masuk ke pengisian resep ratio-nya. Nah, rumusnya itu kita menggunakan maaf, bentar, sama dengan buka kurung si return saham, tapi kita menggunakan yang portofolio ya, return saham dikurangi dengan
AD 10 ini ada di em, 10 yang mana ya? Return market. Oh, risk free. Risk free. Seingat lupa saya, langsung tutup kurung lagi dibagi dengan 18. Oh, ini ya, dibagi dengan ini resiko. Gitu teman-teman ya. Lalu das, udah ada hasilnya minus 17. Itu untuk yang share ratio ya. Jadi si return portofolionya dikurangi dengan risk free lalu dibagi dengan resiko portofolio. Begitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk yang trainer ratio, maaf salah, ada di sini sama dengan return portofolio lagi. Oh, maaf saya lupa masukin dalam kurung. Lalu dikurangi dengan yang ke 10 lagi risk free. Nah, yang membuat ini beda adalah dikuranginya, dibaginya dengan ini beta. Jadi yang sebelumnya kan menggunakan apa pengurangan terakhir dibagi yang akhirnya itu menggunakan resiko portofolio. Nah, sedangkan yang trainer ini menggunakan beta portofolio bukan resiko ya. Jadi interpretasinya adalah hasilnya di sini tuh menunjukkan bahwasannya return portofolionya, share ratio dari trainer ratio-nya juga itu di bawah risk free nilainya ya. Risk free-nya itu kan 4%. Ini hasilnya kan minus. Nah, lalu dari share ratio ini menunjukkan keputusan investasi yang dilakukan oleh saya dianggap kurang tepat dikarenakan berani mengambil risiko yang tinggi namun imbalannya tidak sepadan atau sia-sia saja dalam artian low return dan high risk. Nah, untuk yang trainer juga sama. Nah, itu hasilnya negatif menunjukkan bahwa baik portofolio belum mampu menghasilkan return yang lebih tinggi daripada tingkat return bebas resikonya. Nah, dengan demikian, kinerja portofolio ini dinilai kurang baik karena investor tidak memperoleh kompensasi yang memadai atas resiko sistematis yang ditanggungnya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini. Selanjutnya untuk tugas yang kedua, kita disuruh menentukan return dan risiko masing-masing saham, tapi menggunakan data yang berbeda ya. Kalau yang ini datanya sampai T4. Kalau yang tadi kan cuman sampai T3 ya, sampai 3 periode saja. Kalau yang sekarang sampai 4 periode. Kita hitung dulu return dan risiko masing-masing sahamnya. Di sini yang T0-nya kita skip ya teman-teman ya, dikarenakan memang tidak akan ada hasilnya ya. Di sini menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu dalam kurung harga akhir. Harga akhir T1 maksudnya dikurangi dibagi dengan harga awal tutup kurung lalu dikurangi dengan 1. Ini sama ya teman-teman ya. Ke samping juga sama. Nice. Tinggal diturunkan. Set, set, set. Dah keluar hasilnya itu semuanya ya. Sampai 648. Oke, betul. Nah, kita sekarang menghitung return rata-ratanya. Nah, untuk return rata-ratanya ini kita menggunakan rumus yang sangat sederhana yaitu menggunakan average untuk teman-teman ya. Average. Where is average? This is average. Masukkan keempat nilai yang tadi di atas. Sudah mendapatkan hasil 3661. Kita tinggal salin ke yang kanan. Lalu selanjutnya kita masukkan data nilai variance. Variance menggunakan rumus SQRT. Mohon maaf, salah. Kita menggunakan rumus apa ya variance ya? VAR. Oke, VAR. Nah, VAR-nya itu kita menggunakan ini juga. Nah, udah dapat hasil 0,14. Kita salin ke kanan. Sama juga soalnya rumusnya. Dan yang terakhir kita menggunakan rumus SQRT. Oke, SQRT. Oke. Nah, bedanya kalau yang tadi kan kita memasukkan nilai dari return realisasi yang T1 sampai 4 kan. Nah, bedanya kalau ini tuh kita menggunakan dari nilai variansnya aja. Nah, dapat hasilnya 3,70. Salin ke yang kanan. Nah, untuk nilai covar A, B seperti ini, kita disuruh menentukan covarnya nih, dikarenakan kita akan memasukkan nilai ini ke dalam matriks tersebut. Matriks ini maksudnya ya. Karena ini sangat berfungsi sekali, guys, dibutuhkan sekali. Nah, kita menggunakan rumus
tutorialnya menggunakan rumus cover. Mana cover? Cover sekali. Return adalah sisinya. Masukkan karena ini A dan B, kita titik dua titik koma, masukkan data yang nilai B juga. Begitu teman-teman. Dapatlah 0,073723. Nah, ini juga sama ya. Rumus cover. Kita masukkan dulu nilai yang A. Mohon maaf, nilai yang A. Lalu titik koma, masukkan yang C. Oke, sama dengan 679, benar. Lalu yang terakhir kita masukkan cover lagi. Kita masukkan nilai B dan C ya, teman-teman ya. B, titik koma, lalu ada C di sini. Betul, 0,0595. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita disuruh menghitung beberapa kombinasi portofolio nih. Nah, untuk mendapatkan kombinasi portofolio ini, kita menentukan saham bobot bobot sahamnya ini secara ya manual saja individu. Kita bebas memilihnya mau berapa gitu kan. Karena ini data ini akan digunakan untuk efisien frontier. Nanti kita lihat untuk menentukan yang optimalnya gitu teman-teman ya. Nah, tapi untuk dapetin hasil resiko dan return di sini, kita harus mengerjakan dulu yang matriks dan mendapatkan return dengan resiko portofolio. Begitu teman-teman. Jadi kita skip dulu bagian yang sini, kita masuk ke yang matriks. Nah, matriks var A ini kita ikutin aja sesuai dengan rumusnya ya. Var A-nya itu yang mana sih? Variance A. Nih kita lihat yang variance A itu 0,14 ya teman-teman ya. Kita langsung masukkan sini tes. Nah, ikuti lagi mana lagi ke variance yang B-nya. Variance yang B-nya kita ikutin juga sesuai dengan ininya. Variance yang B up ini, variance yang C juga sama. Variance yang C ini juga begitu teman-teman ya. Nah, lalu kita masukin cover AB. Cover AB itu sama seperti yang tadi di cover AB ini. Nah, ini juga ada cover AB. Kita sama denganin juga. Oke. Lalu ada juga cover AC. Cover AC yang mana nih teman-teman? Cover AC itu yang ini. Masukin. Yang ini juga sama. Cover AC masukin. Alhamdulillah. Maaf teman-teman. Masukin juga. Lalu masukkan juga cover yang BC-nya. Cover BC di akhir. Ini juga sama. Cover yang BC. Nah, jika sudah, benar ya. Jika sudah, kita akan masuk ke bagian sini. Kita mencari variance portofolio sahamnya. Di sini cara mencarinya itu rumusnya sedikit rumit ya teman-teman ya. Tinggal kita sama dengan MMULT. Nah, ini kita pakai lagi MMULT-nya guys. MMULT-nya lagi dalam kurung. Baru di sini kita menggunakan eh, data dari harga maaf, lalu ini sampai sini ya. Nah, ini kalau sudah dari sini kita titik koma lagi karena kita akan menggunakan data dari si matriksnya ini ya teman-teman. Nah, udah seperti ini kita lalu masukkan titik koma lagi, lalu kita gunakan data dari kombinasi yang ini nih. Ketiga ini. Ya, kita masukin ya. Nah, ini X14 sampai X16. Maksudnya tuh si kombinasi bobotnya itu ya yang kita gunain ya, yang ungu ya. Kalau yang merah kita menggunakan matriks, yang biru kita menggunakan bobotnya juga gitu. Jadi dua kali bobot, bobot yang ini, terus taruh matriks, baru bobot yang di sini. Oke? Oh, saya lupa. Belum pakai tutup kurung, guys. Eh, rumusnya gimana sih? Saya lupa deh. Jadi pertama tuh kan buka kurung, ada ini oke, tutup kurung. Oh, ininya ditutup kurung dulu, guys. Sampai sini, guys. Lupa saya. Nah, nemu hasilnya kan 0,695. Betul banget. Sekarang untuk mendapatkan standar deviasi portofolionya sama seperti tadi, guys. Kita menggunakan SQRT. Oke, SQRT dari nomornya itu W14 ini, guys. Kita ambil dari varian, guys ya. Oke, untuk return portofolionya kita dapatkan melalui sum product. Sum
Nah, ini ada rumusnya di sini. Nah, data yang kita ambil yaitu E20 sampai G20. Mana nih? Set, kita geser dulu sini. E20 sampai G20 mana? E20 sampai G20. Nah, ini ya. Oh, salah. E20 sampai G20. Oke. Lalu titik dua, titik koma, bobot sahamnya. Nah, gini teman-teman. Set, sudah dapat 3,35. Nah, untuk yang bawahnya ini juga sama ya, guys. Jadi kita menghitung dengan rumus yang sama, MMULT kayak gitu juga. Jadi kita skip aja dulu nanti videonya sampai sininya kelar ya. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, kita udah memasukkan semuanya nih tadi nih. Kita skip tadi udah sampai sini. Nah, sekarang kita masukkan dulu nih data resiko resiko sama returnnya. Returnnya itu untuk yang P pertama kombinasi satu, returnnya mana? Returnnya, nah ini 3,35, oke. Kita masukin. Nah, kalau yang kedua returnnya mana? Returnnya, oke, 3,15, oke. Yang ketiga returnnya mana? 3,03, oke. Yang keempat returnnya ini, oke. Nah, untuk resikonya kita menggunakan dari standar deviasi portofolionya. Nah, kita tinggal masukkan saja. Masukin semuanya, masukin semuanya. Nah, ini kan sudah muncul nih efisien frontiernya. Cuma nanti akan saya hapus kembali, saya akan atur lagi biar teman-teman tahu nih cara membuat efisien frontiernya ini tabel kayak gimana gitu teman-teman ya. Kita abaikan dulu aja ini. Kita hapus dulu, oke. Nah, kalau sudah masuk sini dan udah ada ini, tinggal kita lanjutkan masuk ke tugasnya mana tadi? Menggambar efisien frontier, menentukan fotografi optimal. Oke. Nah, kita di sini cek dulu nih. Sebelum masuk ke efisien frontier, kita masukin dulu rincian data ke semuanya. Sudah saya masukkan biar cepat, videonya biar tidak lama. Ada return saham sampai ke beta portofolio. Nah, di sini saya menggunakan portofolio dikarenakan lebih bagus karena kita sudah mendapatkan nilai yang optimalnya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan yang optimalnya ini nanti kita masukin dari efisien frontiernya dulu nih. Kita cek dulu nih yang optimal yang mana nih gitu kan. Nah, kita masukin dulu ya tabelnya ya. Nih. Cara mendapatkan efisien frontier itu menggunakan chart yang ini. Nah, pilih yang ini nih. Chart with the ini. Nah, kita pindahkan dulu ke bawah yang bobot saham karena datanya itu bakal kita ambil dari situ. Nah, lalu kita klik kanan, select data, add. Nah, ini kita geser dulu sedikit biar kita dapat melihat ininya. Nah, sama dengan P1 sampai P4. Ini sama dengan. Nah, kalau untuk X-nya itu pakainya yang resiko ya, teman-teman ya. Pakai yang resiko. Nah, kalau yang Y baru kita menggunakan yang return. Oke. Set. Apakah bisa? Damn, sudah keluar ya hasilnya ya. Nah, untuk yang optimalnya ini kita dapatkan yaitu yang ini nih, teman-teman. Ya, yang P2 ya berarti ya. Ini kan P1, P2, P3, P4. Nah, yang P2 ini portofolio yang optimal berdasarkan kurva efisien ini, kurva dengan bobot saham 40%, 40%, dan 20%. Sesuai ya, yang P2 ya. 40%, 40%, dan 20%. Nah, hal ini dikarenakan portofolio P2 memiliki tingkat risiko paling rendah di antara semua pilihan. Nah, namun tetap memberikan tingkat return yang kompetitif. Nah, di sini tuh dikatakan optimal dikarenakan returnnya kompetitif dan resikonya tidak tinggi. Begitu teman-teman ya. Nah, karena kita sudah mendapatkan yang optimal yang mana, kita tandakan dulu di sini. Kita warnai dengan kuning. Nah, ini yang optimal maksudnya ya. Oke, lalu sekarang kita masuk ke yang ini. Nah, untuk mendapatkan ini kan saya tadi melihat dari yang optimalnya yang mana nih gitu kan. Nah, kita menggunakan rumus Sepetio lagi, seperti yang tugas yang pertama tadi. Gimana caranya? Yaitu sama dengan sama dengan return saham, tapi kita menggunakan returnnya yang portofolio ya, karena kita mencarinya yang evaluasinya yang portofolionya saja, dikurangi dengan risk free. Oke, saya lupa pakai dalam kurung. Yang ini juga sama, tutup kurung juga. Lalu dibagi dengan resiko. Kayak gitu teman-teman ya.
Nah, sudah ada hasilnya minus 47,31%. Nah, kalau untuk yang trainor, bedanya tadi seperti yang saya sudah bilang, yaitu resikonya diganti dengan beta. Kita masukin dulu return portofolionya, dikurangi dengan risk free. Saya lupa tutup kurung lagi, jangan lupa ya tutup kurungnya ya. Entah takutnya tidak hasilnya tidak ada kalau misalnya tidak pakai tutup kurung. Dibagi dengan beta. Kalau tadi kan return nih yang SAR nih, kalau ini yang beta. Oke. Dapat hasilnya 0,85%, tapi minus. Oke. Nah, kita menggunakan rate Jensen. Nah, ini yang baru nih. Jensen ini rumusnya agak panjang ya. Jadi return portofolio dikurangi dalam kurung. Nah, kita masuk ke yang 24. Nah, ini ditambah, buka kurung lagi. Kita masukin return marketnya nih, karena kita butuh return market di sini. Nah, lalu dikurangi dengan risk free-nya lagi. Nah, jadi return market dikurangi risk free ya. Kenapa nih dua kali? Jangan sampai bingung nih. Ini emang ada dua nih di sini tuh kita menggunakan dua kali karena untuk dikurangi dengan return marketnya gitu teman-teman. Langsung tutup kurung. Lalu kita kalikan nih. Kita kalikan dengan apa nih? Dengan AA27 yaitu beta portofolionya. Gitu teman-teman. Udah, kalau udah ada kayak ini jangan lupa tutup kurung biar ada hasilnya. Nah, keluar hasilnya minus 6,85%. Begitu teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan apa saja tadi udah ada menghitung return risiko masing-masing saham, menghitung korelasi udah, membentuk beberapa kombinasi portofolio juga udah, menggambar efisien frontiernya udah, ini kan ada kan tabelnya kan. Nah, juga menggambar efisien menentukan portofolio optimalnya. Tadi kita udah dapat tuh optimalnya yang mana yaitu P2. Nah, lalu terakhir ada mengevaluasi kinerjanya. Nah, hasil dari evaluasi kinerja ini kita masukkan di summary. Nah, kita masukin aja datanya. Masukin di sini. Kita masukin juga yang ini di sini. Sama dengan ini di sini. Nah, evaluasi kinerjanya yaitu setelah dicek melalui interpretasinya itu sell ratio dan ten ratio dan Jensen ratio-nya itu hasilnya minus dan di bawah dari risk free sama kayak tugas yang pertama. Jadi ini menunjukkan bahwa eh, kinerja portofolio dinilai kurang baik dikarenakan investor tidak memperoleh kompensasi yang memadai atas risiko sistematis yang ditanggung. Begitu teman-teman ya. Jadi baik tugas yang pertama maupun yang kedua nilainya sama-sama minus yang menandakan bahwa eh, tidak bagus gitu. Resikonya tuh tinggi banget yang ditanggung begitu teman-teman. Baik, sekian penjelasan dari kami, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.